Hi, Hey, halo. Halo, halo. how are you? Great, great, great. So, gimana nih? Bentar, aku supaya nih. Nah, ini lebih pas. Oke, Okay. oke. Without any further ado, well, please welcome our IG live guest, Nadia. Thank Halo, you, Nad. thank you, and hi, thank you, Auntie Andri. I'm so happy to have you and being as a moderator for you. I'm so happy. Well, kamu bisa nggak sih share tentang siapa sih Nadia ini? Mungkin besar Okay. asli mana? Asli Surabaya kayak atau gimana? Asli Surabaya. Mhm. Aku grow up di Surabaya, cuman aku sempat tinggal di luar. Aku kuliah di luar, kerja juga sempat di luar for 5 tahunan. Terus nggak Hmm. lama setelah itu aku balik ke Surabaya. Hmm. Kalau boleh tahu dulu kuliah di luar tuh di luar mana ya? Ini interesting banget sih. Jadi, Mhm. actually aku itu pertama sekolah di China. Terus aku sempat ke Oke. UK, Di terus China tuh tahun aku berapa? Tahun berapa? Di kota? tahun tahun 2013 sampai tahun 2015 awal. Oh, Terus oke. habis itu aku tahun 2015 itu I spent that year in the UK. Aku di UK di Nottingham. Mhm. Terus nggak lama setelah itu aku balik ke Cina. Aku selesai Hmm. degree aku. Terus aku lanjut masters di Cina lagi. Oh, wow. Mm-mm. Kalau boleh tahu tuh waktu dulu ini ngambil berapa jurusan ini? Kok lama banget? Aku Emang aku doyan doyan ngambil sekolah ya? lumayan, lumayan. Aku tuh dulu ngambil um, S1, sebenarnya nggak nyambung banget sih sama kerjaanku hari ini. Aku ngambil English Literature. Oh, oke. Nah, terus Wow. S2-nya aku ngambil inno, Entrepreneurship and Innovation Management. Hmm. Mm-mm, gitu. Wow, kalau boleh tahu ini ngambilnya itu jurusan dulu mungkin waktu kuliah nggak bingung kenapa kok mau ngambil jurusan itu. Biasa orang kan ngambilnya jurusan yang kayak ya bisnis ataupun anything lah yang marketing or something like that atau IT. Oke. Okay. What's the Jadi why? Mhm. waktu pertama kali masuk S1, aku tuh daftar International Business with Communications. Tapi setelah aku Mhm. jalani for 1 week only, aku tahu kalau itu bukan passionku. Dan aku merasa, buat apa aku spend 3 years sekolah dan melakukan Mhm. apa yang aku tahu aku tidak suka dan aku tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Karena buat aku nilai matters ya. Maksudnya nilai bukan segalanya, tapi mau dan Hmm. aku merasa ketika aku pindah jurusan tuh it was the best decision that I ever made karena aku tahu aku excel in that gitu. I see. Mm-mm. Terus kalau di Nottingham itu Nottingham juga jurusan yang sama ya? Ya itu jadi kayak aku dapat kesempatan 1 tahun exchange ke UK. Karena Nottingham tuh lucu, dia punya 3 kampus di dunia ini, satu di UK, satu di Mhm. China, satu di Malaysia. Mhm. Di China, aku sempat ke UK, dan waktu aku S2 terakhir, meskipun aku balik di China, aku ngerjain skripsiku tuh sama visiting professor dari Malaysia. Jadi aku kesempatan di Malaysia juga akhirnya, waktu summer sebelum aku lulus. Wow, jadi ini mirip sama JCI ya? Udah ada di negara-negara ya. I mean like you already do it internationally. Ya kan? Di China, terus kemudian di UK, terus Malaysia. Wow. Ya, Terus kalau boleh tahu apa cita-citamu? Kok mengambil jurusan itu? Emang ada eh, can share? cita-cita Mhm. waktu aku sekolah itu aku ngambil jurusan itu Mhm. kenapa? Mhm. Sebenarnya sih aku cuman jadi gini, waktu aku lebih muda, when I was younger, aku punya cita-cita, aku pengen jadi editor majalah, dimana aku pengen Mhm. menuliskan atau membuat suatu media yang bisa empower women gitu. Mhm. And I felt like okay, English literature adalah sesuatu yang paling tepat untuk ini gitu. Tapi aku juga tidak bisa deny bahwa aku juga punya tanggung jawab kepada keluargaku karena kita juga punya bisnis dan aku anak tunggal jadi nggak ada penerus lain selain aku. Mhm. Jadi akhirnya aku Mhm. juga ngambil S2 bisnis. Ah, oke. Wow, Mm-mm. that's very nice. Terus kalau boleh tahu sekarang sharing sekarang boleh ini sekarang sibuknya apa ini Nadia?
Aku keseharianku sih aku bantu orang tua aku di perusahaan mereka, which is Mitra Office. Mhm. Jadi kita specialize in stationeries and office supply. Jadi kita do procurement for other businesses kayak hotel, mall, terus kantor-kantor yang lain. Kita supply alat tulis kantor dan kebutuhan kantor lah, kurang lebihnya seperti itu. Oh, that's so awesome. Nah, boleh share nih sekarang. Kita kan di Impactful Talk ini selalu pengen tahu ceritanya. Gimana sih kok bisa tiba-tiba masuk di JCI? Gitu. Oh, Nah, ini loh. mungkin udah sebelumnya denger dari mana JCI itu? Aku nggak tahu sama sekali JCI itu apa. Jadi ceritanya one day salah satu LBO Board of Director di JCI tahun ini namanya VP Ingrid. One day ada acara di Sriwijaya Building, kalau nggak salah waktu itu yang ngisi Pak Alex DPR. Terus Pak Alex P. Chandra. ya Pak Alex. Lestari. Terus habis itu mamanya si Ingrid telepon mamaku, aku punya tiket nih, kamu mau nggak datang? Terus akhirnya aku berdua datang sama mamaku. Nah, di situ aku ketemu sama IPP Ricky. IPP Ricky. Terus dia tanya, dia minta nomorku. Terus dia ngomong, kamu pernah dengar JCI nggak? Mau ikut JCI nggak? Dia jelasin panjang lebar. And I feel so sorry karena aku nggak join straight away. Itu tahun 2018. 4 bulan setelah aku for good dari luar. Tapi memang sebelumnya waktu di luar negeri itu juga belum nge-GCI atau apa, belum pernah dengar soalnya juga. Belum. Terus waktu itu belum join kan? Belum join. Belum join. Terus, tapi aku actively ngikutin kegiatan JCI karena aku follow Instagram JCI dan aku follow IPP Ricky juga at that point. Karena kan udah kenal, oke lah dia follow, terus aku yaudah aku berteman sama orang ini gitu. Kan ya nggak ada salahnya. Ya, terus kemudian ceritanya tiba-tiba belum join jadi join, itu gimana? Jadi kan itu baru pulang. Terus habis itu namanya orang baru pulang, terus kan excited pengen tahu Indo tuh gimana. Aku mencoba a lot of things dalam 1 tahun itu 2018 sampai 2019 pertengahan. Terus at one point aku merasa stuck. Kayak aku tuh nggak tahu Indo ini landscape-nya seperti apa. Aku nggak tahu culture-nya seperti apa. Orang Indonesia ya. Ini agak lucu juga sih karena aku dibesarkan di keluarga yang cukup multicultural gitu. Jadi terus aku multicultural apa aja nih? Multiculturalnya apa aja nih? Jadi dari pihak keluarga mamaku itu kita bisa dibilang Holland Spreken, jadi kayak ada kebelandaannya juga dari situ. Terus sedangkan the other way around, papaku keluarganya super Chinese, totok sekali. Jadi akhirnya aku tuh nggak pernah bener-bener ngerti kayak Indonesia tuh gimana sih, karena even waktu aku sekolah dulu, sekolahku tuh sekolah national plus with an international program, terus aku sekolah di luar. Dan beberapa komunitas yang orang tua aku waktu dari kecil mupuk aku taruh di sana kayak gereja atau segala macam itu kebanyakan full of foreigners. Jadi teman-temanku tuh rata-rata orang-orang luar. Gitu. Jadi pada saat uni di luar pun udah biasa ya, soalnya udah dibesarin dengan culture. Iya, sudah biasa sih sebenarnya. That's awesome. Terus terus kemudian yang membuat kamu untuk join ke JCI? What's the difference? I mean, tiba-tiba kok dari yang itu akhirnya jadi join gitu. Jadi ceritanya jadi sure. Jadi gini, ketika aku sudah 1 tahun ngeliatin kegiatan JCI dari JCI dan juga IPP Ricky, terus tiba-tiba aku ketemu sama temanku VP David, ya kan. Terus habis itu kita nggak kenal lama sih, cuman aku tanya, aku kerjain apa, aku kerjain ini, terus aku dengar dia ikut JCI, terus aku tanya, apa sih JCI itu, terus dia kayak, yang penting seru gitu kan, karena aku orangnya juga kalau dibilang secara communicator, aku ini orang tipe promoter, semakin dijelasin, aku nggak akan ngerti, tapi kalau misalnya kamu, do you bring that energy, kalau itu fun, aku langsung ke hook gitu loh. Dan aku pikir ya why not, karena aku juga merasa at this point aku butuh punya mentor yang bisa ngajarin aku, maksudnya aku bisa learn from them gitu. Oke, terus kemudian singkat cerita kamu udah join JCI dan itu adalah dimana kamu mulai bisa dibilang menjadi member ya. Dan apa yang membuat kamu mulai aktif? Soalnya ya aku melihat sendiri sih kamu orangnya aktif banget, dan di JCI pun kamu juga mulai aktif, nggak cuma aktif bahkan berkontribusi. Nah,
sebelum kita ngomong berkontribusi, ya, kita dari member menjadi aktif. Oke, Itu kan kenapa? observasi udah setahun dulu. Nah, terus ini apa Iya. yang buat kamu tiba-tiba mau aktif? Aku tiba-tiba aktif tuh karena gini, nggak lama setelah aku join JCI, aku mengalami kesulitan lah. Maksudnya aku ada kesulitan dalam kerjaan dan sebagainya macam. Aku sempat down, tapi aku selalu punya peraturan untuk diriku sendiri. Boleh sedih, tapi nggak boleh lama-lama, harus bangkit lagi. Atau And then, kata-kata seringnya move on cepet gitu ya? iya, and what better way than to join JCI and be active in JCI, karena aku merasa kita di JCI full of positive people, positive vibes, semangat, dan aku mau jadi semangat lagi gitu. That's great. Terus kemudian setelah aktif, apa yang membuat kamu kok tiba-tiba kayak mau? Gak cuma aktif ngikutin acara-acaranya, tapi kamu juga berkontribusi. Jadi pertama kali aku mulai merasa pengen aktif tuh, aku ingat ada acara Dr. Share. Aku ketemu Enti Andri juga kan di situ, yang di Iya. Surabaya Heritage ya. Ya, Akan datang, terus kayak aku masih belum ngerti sih sebenarnya JCI seperti apa, tapi kulihat dari aktivitinya positif, fun, juga membuat orang jadi pengen have a giver heart, pengen contribute gitu kan. Terus pertama mungkin kalau dokter share ya, kita bisa can make contribution melalui financial karena kan ada donationnya juga. Tapi aku lama-lama penasaran, meskipun aku nggak ngerti loh ada LBOD atau apa tuh, aku datang terus. Akhirnya dari situ IPP Ricky yang tahun lalu jadi LP lokal presiden, dia tanya, kamu mau nggak bantuin kita di JCI Care, which is kayak tim untuk mengaktifkan para member. Jadi kita pemerhati member JCI gitu. GCI Care ya. Oke, can you share about GCI Care? JCI Care basically sih adalah orang-orang yang maksudnya mereka sangat mau dedicate dan commit their time untuk mengaktifkan member-member lain. Karena kalau misalnya kadang ada orang yang masuk suatu komunitas, mungkin mereka masih malu, mereka don't feel like they belong yet. Kita di situ tugasnya adalah untuk membuat mereka feel at home di JCI. And feel welcome ya. Itu ya. Iya. Terus pada saat pertama kali dikasih tahu sama IPP Ricky mengenai JCI Care, what do you think? What do you feel about it? Aku waktu itu ya udah ditawarin, terus aku kayak yaudah aku mau gitu. Nggak ada salahnya aku coba hal baru gitu. Oh, that's great. Nah, berhubung kamu sudah mulai tahap di mana kamu nggak cuma aktif, tapi kamu juga berkontribusi pada JCI. Kira-kira apa ya, change mindset apa yang sekarang ini pada saat kamu sudah berkontribusi aktif dalam JCI ini? Apa yang mendorong kamu untuk terus mau berkontribusi? Oke. Jadi obviously kalau pertama kali kita masuk ke suatu komunitas, kita pasti punya pikiran kan, ngapain aku ikut, aku dapat benefit apa, kira-kira what do I get gitu kan. Ya, mungkin related ke work life juga, ya kan? Banyak orang juga bilang memberilah karena kamu akan banyak mendapatkan. Tapi kalau personal opinion aku, kita tuh memberi bukan karena kita mau mendapatkan, tapi kita sudah diberkati, maka dari itu kita harus banyak-banyak memberi karena kita tuh mau menyalurkan berkat yang udah dikasih gitu loh. Dari situ aku mau contribute. Oh, itu wow, itu mulia banget. I mean like wow, really. Thank you. Wah, itu benar-benar inspirasi banget sih. Oke. Terus kemudian, can you share sebelum masuk ke lebih ke JCI, ini kembali lagi ke dirimu, as your personal life, apa sih? Can you share your prinsip atau value yang kamu pegang dalam hidupmu? Prinsipku ya, sebenarnya my why in life atau kayak menjadi kayak tujuan utama hidupku tuh, aku harus mempunyai hidup yang berguna buat orang lain. Jadi I have to be useful, my life has to make an impact for other people. My life has to be a blessing for other people. Itu sih. Wow, itu benar-benar. Ini ada yang komen nih, Bro Afin Nadir ini. Ini salah satu member lama pada saat dulu dari tahun 2005. Dan orangnya inline sama kamu, Nadia. Soalnya itu pemenang TOYP, 10 of Young people, 10 of Young People, di mana outstanding people. Itu benar-benar dia benar-benar punya hati yang memberi juga sama
ini makanya dia Mm-mm. give and forgive. Oh wow, siap Bro Afin Nadir. Ada NP, kita juga menyapa ini NP. Hai Anti. Wah, langsung GCI Create, Selfish Humanity is the best work of life. Siap NP Michael. Well, oke. Tadi prinsip hidup udah di-share. Boleh nggak share apa yang jadi harapan kamu yang ingin kamu wujudkan tuh Mm-mm. bersama dengan JCI untuk menjadi impact entah di bidang apapun yang sedang kamu gelutin. Hmm, jadi impact ya. Mhm. Aku percaya kalau hidup ini legacy sih. Oke. Jadi dengan adanya JCI kita tahun, like year after year kita ganti LPOD. Of course kan kita pasti memikirkan legacy. Mhm. Jadi dari situ aku juga belajar gimana aku nanti leave a legacy for my company, karena aku family business kan, jadi dari my parents generation ke aku, ke mungkin Mhm. anakku one day, dan secara family juga. Itu sih, aku belajar banyak tentang itu. Oke. Apa hal yang paling kamu berasa yang kamu mengalami perubahan? Otomatis let's say kita ada 4 pillars. Let's say we talk about Heeh. individu pillars dulu ya. Yang paling efek berubah pada saat kamu join JCI. We talk about individu first, nanti kita ke pillar yang lain. Oke. Perubahan apa sih yang kamu rasain before you join and after you join JCI? Di JCI kan satu organisasi ya. Jadi aku sebagai anak tunggal, terus nggak punya saudara, orang tua perhatian full ke aku, pasti ada namanya selfish ya kan. Dan di Mhm. JCI aku ketemu banyak orang, melihat orang dengan berbagai macam karakter, itu aku juga belajar. Dan aku juga belajar apa ya, maksudnya berorganisasi, networking, and also build friendship and relationships gitu. Hmm. Build my character juga as a person. Wow. Oke. Oke. Dan kalau as a social pillars. Social pillar, aku juga percaya. Dulu kan mungkin seringkali kita merasa, aduh I'm busy, I don't have time. Aku contribute secara finansial aja deh, atau bantuin di apa gitu. Tapi di JCI gitu ya, kita mau repot, kita mau volunteer, kita mau jadi LPOD tanpa dibayar loh kita. Aku Hmm. percaya juga kontribusi itu nggak dalam hal finansial juga, it has to be time, gitu loh, waktu yang kita berikan ke orang lain, gitu. Karena aku percaya ketika kita bisa give our time itu we can touch people's lives. Wow. Jadi sebelum join JCI, the way you see social impact itu sometimes only Iya, giving with the financial iya, thing. iya. Tapi pada saat di sini ternyata it's not enough gitu ya. Kamu merasa kayak you need to give more than just your finance, it's like your time, Iya, your energy, iya, ya iya. kan? Time and Wow, energy. to create impact. That's amazing. Kalau untuk Thank business you. pillar, let's say kita Business semua pillar. banyak di sini kan kita bekerja, kita punya kerjaan, kita punya karir, ataupun kita juga pokoknya apa yang sebelumnya dan pada saat join GCI ini kamu merasa ada perbedaan atau peningkatan atau apa itu? Secara peningkatan ya dengan maksudnya kita punya teman banyak di JCI. Of course kan orang juga jadi tahu kerjaanku apa. Meskipun aku punya prinsip ya, aku tidak berusaha untuk menjuali apa, tapi in the end orang maksudnya kayak tahu, oh Nadia kerjanya ini. Terus misalnya jadi klienku gitu loh. Karena perusahaan aku, Mitra Office itu, our vision itu kita kan sebagai procurement-nya company lain. Kita mau repot atas peritilan-peritilannya perusahaan lain gitu loh. Supaya kamu nggak repot lagi dan you can use your time untuk Fokus. focus on your business strategy, focus on your business. Jadi yang kayak gitu-gitunya leave it to us gitu loh. Aku merasa kayak gitu. Terus secara bisnis misalnya, aku bingung nih, aku punya kendala gini di bisnisku. Otomatis kan teman-teman GCI kayak seperti Andy Andri atau PLP atau IPP, aku juga bisa share ke mereka, aduh gimana ya. Dan mereka karena sudah lebih tua daripada aku juga, not that you guys are not young, lebih senior. Aduh, Jadi aku berasa. belajar banyak, belajar banyak dari kalian. Gitu. Oke. Kalau we talk about business pillar di mana JCI Java ini banyak banget. Selain majority dari member kita ini adalah pebisnis ataupun profesional. Dan apa sih
boleh share nggak favorit apa ya ngomongnya, favorit event dari yang ada di JCI Favorite siapa? event. Tapi jangan yang sosial ya, tapi yang in terms of business pillar. In terms of business pillar, aku suka ini sih, CEO Talk atau Friday. CEO Talk itu dari business pillar ya. Kalau Friday dulu sebelum COVID kita ada namanya Friday, itu kayak every Friday kita bakal panggil salah satu member kita, terus mereka share tentang bisnis mereka, tips and tricks gitu loh. I learn a lot sih. Jadi salah satu mentorku adalah temanku di JCI juga, di SGDT. Karena waktu itu pada saat itu kan keluargaku bisnisnya masih dari tradisional, mau pindah ke online dan segala macam. Dan di SGDT banyak membantu aku, banyak mentoring aku juga untuk masuk ke marketplace gitu. Kalau Wow. CEO Talk itu aku belajar dari orang-orang CEO Talk ya. Sekarang kan kita punya Zoom Talk ya itu, semacam gitu. Oh Aku ya. belajar banyak new insights. Kalau dari acara Zoom Talk sendiri itu gimana impactnya? Luar biasa atau apa yang let's say share something yang bisa kamu take home value dari sisi Zoom Talk? Zoom Talk ini kan mulai gara-gara ada COVID ya. Terus waktu itu kita Yes. mau Friday, dan aku yang suggest waktu itu, gimana kok kita Friday-nya pakai Zoom aja. Terus akhirnya beralih ke Zoom Talk. Jadi langsung LP langsung gercep banget, dia langsung, ayo kita bikin Zoom Talk, CEO Talk gitu kan. Aku senang sih, karena di masa-masa seperti ini, mungkin banyak orang merasa down dan sebagainya macam ya. Cuman dengan adanya Zoom Talk, kita dapat ilmu yang kita bisa terapkan. Kita dapat insights ke depannya gimana. Dan kita juga we surround ourselves with people yang positif gitu loh. Karena saat seperti ini tuh your law of average itu maksudnya kayak orang sekitarmu, tontonanmu itu mengaruhi banget loh. Kalau misalnya kamu tonton yang menakutkan, makes you down, ya lama-lama kamu juga down juga gitu. Jadi harus cari tontonan dan cari pertemanan yang membuat kamu semangat. Tuh. Siap. Memang GCI Zoom Talk itu kalau saya bilang sih, kalau saya ya itu benar-benar habis Zoom Talk itu kepala tuh ya lumayan anget-anget gitu sih. Lebih langsung banyak mikir apa yang bisa relate ke bisnis kita masing-masing dan lumayan anget-anget gitulah buat nerapin, soalnya belajar terus. Malah tanpa sadar nggak ya kalian kalau JCI Zoom Talk ataupun JCI Java, kita ini acara tuh meskipun COVID tapi acara tetap makin banyak dan makin luar biasa. Setuju nggak? Iya, tambah banyak. Setuju. Wow. I'm very glad that I'm in JCI and JCI Java. Okay, so tadi in terms of business pillar, kalau harapan yang mau kamu wujudin bersama, ada perubahan apa yang dari sebelum sesudah ini dari international pillar? International pillar. Aku banyak teman juga dari JCL luar. Gitu. Jadi aku lumayan senang juga karena kan aku jadi aku sudah bilang kan, aku kan grow up dengan international community gitu. Tapi kan nggak di semua negara juga. Dengan adanya JCI, aku makin banyak, aku punya teman dari sini, aku punya teman dari sini gitu loh. Ya. Yeah. Jadi juga bisa exchange sama mereka, exchange culture, exchange thoughts gitu. Jadi tanpa sadar, meskipun sekarang ini di JCI Java, tapi bisa berteman juga dengan JCI internasional ya. Sehingga, jadi kalau pas balik pulang ke Indo ini, culture shock-nya itu nggak sampai keterlaluan culture shock gitu ya. Masih bisa relate dikit-dikit gitu ya. Wow. Okay, that's great. Okay, kalau tadi talk about work ya, tadi bisnis mitra office sendiri. Kira-kira di masa pandemi COVID-19 ini, dengan relate ke business pillar yang ada di JCI Java, is there any something that you make a change or pivoting or something? Ya ada, kayak contohnya produk yang kita jual, karena kita juga procure ke other businesses ya, kita juga jual beberapa alat kesehatan, so that's one. Terus habis itu kita juga ngegetin di online-nya, maksudnya dikencengin lagi online-nya itu. Itu sih, dan di-brandingkan lagi, jadi lebih ke arah online ya, sama kayak perubahan produk yang kita jual. Meskipun produk yang pokoknya yang kita jual itu juga masih tetap kita jualin gitu. Oke. Boleh nggak share ngomongin talk about business ya ini Mas Ian?
Em, boleh nggak mungkin ada kegagalan apa, nggak cuma bisnis sih, mungkin the whole life, I mean like can you share your failure atau unsuccessful moment yang di bidang itu, apa ya, lumayan pembelajaran yang menyakitkan atau Ada. pembelajaran yang paling berharga. Ada. Jadi waktu aku pulang dari sekolah luar, aku kan ada uang scholarship kan. Karena waktu aku master tuh aku iseng-iseng sebenarnya. Oh, wow, Apa sih ini? scholarship. Jadi Iya, kuliahnya scholarship. Wow. half sih. Uang sekolahku Tapi dikembaliin amazing. separuh. Jadi aku udah bayar sebenarnya, bayar full. Mm-mm. Terus temanku bilang, kamu kok nggak daftar scholarship? Oh iya, tuh scholarship ya. Terus iseng-iseng daftar kan. Aku nggak expect anything. Tiba-tiba waktu aku ke sana, aku buka bank kan, masukin uang. Loh, kok uangku banyak ya? Gitu kan. Aku jadi heran gitu. Terus ternyata aku dapat surat dari sekolah. Kamu tuh scholarship loh. Ya Oh, kirain lumayan salah dong transfer. kan. Kirain Iya, salah transfer. Enggak ya? Sedih langsung. langsung Oke. sedih tuh. Ya itu terus Wow. aku juga kan suka ngejob kayak nulis-nulis writing, dan kebetulan karena aku sekolah di Nottingham, aku hoki juga lah, maksudnya temenku kan banyak dari luar, jadi aku punya banyak channel, jadi aku sambil kuliah tuh sambil nyambi kerja freelance writer. Aku juga pernah Writer kerja di konten atau maksudnya apa? Writer ini content apa? content writer. Kaligrafi. Oh, konten Enggak, writer. content Oke. writer. Ya, Mm-mm. content writer. Katanya kok Andre scholarship iseng-iseng, iya kok iseng-iseng. Tapi Em, ini nunjukin kamu berprestasi banget sih. Soalnya aku, wah ini Amin. kok jadi curhat ya. Lain session. Oke, terus? Terus habis Mm-mm. itu kan aku juga nulis, kalau kalian tahu, yang punya anak ya, mungkin ada Mm-mm. mainan namanya episode atau chapters ya. Itu kan mereka bikin Mm-mm. kayak drama gitu kan. Jadi aku tulisin buat Oke. mereka dulu. Terus Mm-mm. aku kadang-kadang ada yang bikin websitenya, aku nggak tahu mau ngisi about sama apa peraturan websitenya gimana, aku yang tulisin gitu. Terus aku juga Mm-mm. sempat kerja jadi asdosku, kerja di admission office-nya sekolah, handle anak Mm-mm. Indo yang mau masuk. Tiap kali mereka datang, aku mesti ngeturin mereka. Ini Mm-mm. sekolah bagian ini itu nggak dibayar sih, cuman ya lumayan lah dapat certificate of internship juga. Ya. Wow, memang dasarnya rajin ya. Terus kalau yang paling menyakitkannya di mana nih berarti? Nah, waktu aku pulang, kan aku merasanya aku sudah S2 nih, aku pintar gitu kan. Mhm. Kerja sesusah apa sih, sekolah aja aku pintar kok gitu kan. Itu ya aku punya sifat yang kurang bagus di situ lah. Nah, terus habis itu aku diajak beberapa teman lah. Maksudnya, ayo bisnis ini A, B, C gitu. Nggak usah disebut. Mhm. Terus aku langsung tanpa pikir panjang, aku langsung kayak, oke, let's do it gitu. Dan orang tua sempat kayak bilang gitu, kamu yakin tak gitu, ini kok rasanya a bit dangerous ya. Dan dari situ aku belajar lah, karena yang aku investkan semuanya merugi akhirnya gitu, Ah, karena kalau tidak boleh tahu tuh mendengarkan nasihat dari orang orang waktu itu tua. mau bikin apa? I'd rather not mention sih Oh, gitu, oke oke. Oke. nanti Oke. kok dicap mereknya Oh, kasihan. oke, jangan kayak gitu. Siap, siap. Oke, jadi itu akhirnya Iya. singkat cerita ya, Mm-mm. investasi semuanya modalnya gone semua dong. Iya, gone semua. Jadi aku benar-benar start from zero, dan waktu itu kan aku sudah bantuin orang tua, cuman bantunya cuma setengah-setengah. Jadi aku benar-benar Hmm. kayak start from zero. I feel like I had to humble myself before my mom untuk minta job ke dia karena I had nothing. Kayak aku benar-benar, aku nggak punya apa-apa, aku nggak tahu mau kerja apa, gitu. Oh, wow, Heeh. itu hurtful dan wow, luar biasanya adalah kamu mau mengakuin itu dan kamu mau ngobrol dengan orang tua dan itu wow, itu amazing banget. Seriously, soalnya as a guy, I think more into pride. Jadi, wow, I learned this. Thank you so much. Wow. Terus kalau boleh tahu itu um, menyakitkannya itu value apa yang bisa kamu pelajari untuk kamu mau share ke teman-teman ini? Jadi gini, kalau misalnya mau make a decision, juga harus dipelajarin dulu, harus diyakini kalau hitungannya tuh masuk, terus harus Mhm. ngeliat tren bisnis, harus ngeliat realitanya dengan culture Indonesia. Karena menurutku waktu itu bisnisnya tuh not bad, cuman tidak bisa untuk orang Indonesia itu loh. Yang itu kupaksakan karena aku punya mindset, kalau orang Indonesia nih harus nih kayak orang luar, aku aja di luar bisa gitu loh. Itu kan nggak make sense kan. Harusnya kan aku yang menurutin pasarnya
Itu. Wow, Gitu. luar biasa sih. Kamu ngeresponin dari hal ini benar-benar responnya itu dewasa. Thank you, thank you. Oke, dengan sekarang ini banyak orang bilang kalau join organisasi, I don't have any time. Kayak, waduh, busy banget. Apalagi sekarang lagi susah, COVID-19. Kerjaan belum lagi gini, belum lagi yang berkeluarga. Ataupun, let's say bukan berkeluarga suami istri, let's say dengan orang tua nanti gimana? The family time. So, bagaimana Nadia mengatur waktu? Kayak balancing your time untuk tetap survive, untuk handle semua ini apa Sorry rahasianya? ya, tapi yang ngomong nggak punya waktu tuh omong kosong. Hmm. Wah, Iya, kok bisa? semua orang punya waktu. Semua orang punya waktu 24 jam. Everyone Hmm. from Barack Obama to Beyonce to all of us Hmm. punya 24 jam. It's about kamu manage waktumu kan? Ya, ya. Nah, jadi aku terinspirasi sama LP Johnny. Dia ngajarin aku 4K. Mhm. Pertama tuh kesehatan, kedua keluarga, ketiga kerjaan, terus keempat komunitas. Jadi kerjaan itu harus, kesehatan paling penting karena kalau kita nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Hmm. Terus keluarga, karena keluarga itu adalah apa ya? Aku sama sepupu-sepupuku kita suka hashtag family never die, gitu. Karena kita tahu at the end of the day they have Mhm. your back gitu loh. Meskipun mungkin banyak ada yang cekcok, ada yang tidak sependapat, tapi mau nggak mau tuh ya they have your best interest at heart gitu. Terus baru Hmm. kerjaan, terus komunitas gitu. Wow, I mean dengan itu, wow, itu statement yang bold banget ya. Kalau bullshit banget kalau orang nggak punya waktu, itu bener juga. Lah, tapi pikir-pikir sebenarnya udah dikasih juga ya 24 jam ya. Iya, ada Iya. alasannya kenapa tuh 24 jam ya kan? Pastilah. Betul, betul, Mm-mm. betul. Nah, kalau boleh share nih sekarang, em, prinsip-prinsip yang dilakuin ini pada saat itu mudah nggak jalaninnya mengenai pembagian waktu? Um, nggak mudah sih. Jadi kayak mungkin waktu aku dulu kuliah aku sudah sedikit kayak gitu, cuman aku nggak bisa, I cannot break it down kayak LP Johnny. Jadi when he Hmm. said that tuh kayak wah klik banget ini gitu. Hmm. Jadi waktu aku kuliah gitu kan pasti teman-teman pengennya kayak ya have fun gitu kan. Jadi aku mengelimit Hmm. diriku buat aku ya sekolah dulu baru terus bersenang-senang gitu loh. Jangan terus kesenangannya sampai gimana terus lupa sekolahnya karena aku juga punya tanggung jawab ke orang tua aku dan nyekolahin aku jauh-jauh Hmm. kan. Kalau boleh share em, perbedaan paling signifikan, positif change-nya yang tidak signifikan pada saat saat ini dibanding Nadia yang 2 tahun lalu, boleh share nggak apa? Yang sebelum Positive join JCI. change. Mhm. Ya, positive change. Aku lebih punya rasa toleransi sih gitu. Terutama karena di JCI banyak tipe orang. Terus habis itu kan aku juga belajar, oh karakternya orang gini, karakternya si ini gini gitu. Aku kan nggak bisa juga minta everyone to be the same, terus nurutin mauku kan. Ya. Itu juga aku pertama dulu waktu pulang aku sempat shock di Indo, karena aku orangnya on time banget. Jam 3, jam 4, nggak ada namanya jam 3, terus keluarnya kayak orang Indonesia, jam 3 seperempat, jam 3:30 gitu kan. Wah, Aku iya. nggak, aku 2 menit tuh aku anggap telat. Jadi aku sempat have a lot of problem with people. Aku kayak selalu scold mereka, kamu kok telat sih gitu kan? You're wasting my time gitu. Tapi ya ya sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu loh. Jadi aku berusaha lebih Ya. sabar. Ya, aku juga punya masalah di waktu sih memang. Tapi sebagai Indonesia ini kita juga sering dikenalnya jam Jam karet karet. ini yang kita kayak harus lebih apa berusaha jadi lebih baik, improve terus. Wow, that's good, that's good. Ini ada Alfian, ini apa ini? Oh, pinginnya Heaven terus Alfian. Gimana sih? Waduh. Waduh, ya bisa nggak apa-apa dong Evan. Yang penting kan tahu prioritas. Siap. Hati yang gembira tuh obat. Asik. Iya betul betul. Ini ada dari Supriyadi. Wah, ini teman SMA saya nih, Supriyadi. Halo, Bro Supriyadi. Wah, Bro Supriyadi ini menanyakan pada Nadia nih. Persepsi Nadia mengenai Oh. kebebasan waktu dan kebebasan finansial itu bagaimana? Apakah sudah tercapai? Um, Honestly, I don't believe in financial freedom atau time freedom ya. I believe in financial confidence and time confidence gitu. Karena kalau misalnya sekarang let's say gini, banyak ada lah ya misalnya
orang-orang yang menganut kepercayaan bahwa kalau kita punya financial freedom, kita bisa punya time freedom, ya kan? Terus we can do whatever we want. Tapi kalau kamu pikir lagi ya, kita ada di dunia ini tuh pasti for some reason, ya kan? Terus kalau misalnya kamu sudah financial freedom, terus kamu mau ngapain aja, terus kamu mau ngapain gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi waktumu tuh harus dibagi gitu loh. Nggak terus kamu bersenang-senang, terus kamu mau ngapain, misalnya sakarepnya sendiri gitu kan. Karena aku percaya waktu yang kita kasih itu kita juga pakai talenta kita gitu loh. Kalau kita sudah dikasih gift, kita bisa ngelakuin ABC, ya udah work gitu loh. Karena aku percaya kerja tuh nggak cuma buat uang. Uang memang penting ya, gitu. Uang penting. Kita money money is not everything, but everything needs money, ya kan? Tapi on the other way, kalau kita ngejarnya uang, itu aku merasa agak meaningless karena aku merasa ya, kita harus punya vision yang lebih besar daripada profit. Karena kalau misalnya kita ngelit suatu organization atau company kita ngelit people, ya kan? Kita bukan ngelit cuma uangnya aja, bukan ngejar uangnya. Jadi kita harus punya visi yang lebih besar daripada itu. Karena aku percaya di situ kita sebagai leader akan dipakai untuk jadi berkat buat orang lain. Wow. Jadi sekarang ini Nadia lagi progres untuk memperbesar kapasitas untuk menjadi berkat lebih banyak lagi kepada orang lain ya. Wow, that's amazing. Itu pertanyaan Mas Priyadi udah dijawab. Semoga bisa menjawab. Kemudian ini ada Rafrich. Oh, ini nanyanya cara dan persyaratan masuk JCI itu gimana Kak Nadia? Bisa hubungi Lucky. Nanti chat ke JCI, terus minta nomornya Lucky, Chairman of Admission. Itu dia. Nanti bakal administrasi untuk mengechat Rafrich. Nanti saya make a notes. Nanti we will back to you, Rafrich. Thank you so much. Terus kemudian Pradalan. Halo Nadia. Menurut kamu apakah Nadia punya pengalaman pahit saat bekerja sama orang, namun teman kerja itu menyakitkan perasaan kamu? Iya. Jadi maksudnya kayak waktu aku kerja sama orang, terus aku disakitin sama teman kerjaku ya? Iya. Kok rasanya nggak pernah ya? Aku juga punya satu prinsip yang aku pegang. Everything is neutral until you give it a meaning. Jadi kalau misalnya kamu temen A misalnya mau jahatin kamu di kerjaan, kalau misalnya kamu nggak anggap dia, ya udah biarin aja. Ngapain dipusingin, ya kan? Gitu loh. Jadi tergantung kamu mau disakiti atau enggak, tergantung kamu merasa tersakiti atau enggak. Tapi bisa jadi kalau misalnya let's say klien misalnya ngomongannya tidak enak, atau misalnya kita berbuat kesalahan kepada klien, terus klien mungkin menyakiti hati kita. What do you think? I'll take that as a feedback supaya aku bisa grow better. Ya mungkin kayak ya sedih lah ya. Ya aku nggak deny, I'm human gitu loh. Pasti kan aku juga sedih. Cuman ya at the end of the day, kalau misalnya orang ngomong kita, ya mungkin itu that's a good feedback gitu loh, supaya kita bisa grow better. Wow. Berarti selama bekerja bekerja sama ataupun bekerja dengan teman, belum pernah merasakan ada yang ini ya. Soalnya benar-benar take it personally. Professionally. Yeah, I hope so. Yeah. Soalnya kadang-kadang sebagai seorang wanita, dari tadi kan Nadia juga share tentang pengen jadi impact untuk women, entrepreneur. Nah, gimana caranya untuk antara logika dan perasaan sebagai seorang wanita dalam menyikapi profesionalisme? Aku sih lebih pakai logika ya, meskipun aku juga orangnya lumayan maksudnya aku punya sense of emotional juga lah, tapi tetap aku lebih pakai logika karena aku tahu sebagai wanita ya kita nggak bisa deny juga kalau misalnya kita punya hormon yang fluktuasi ya, kita harus pakai logika. Kalau kita nurutin perasaan terus ya perasaan bisa berubah tiap hari. Oh sorry, ini ada ini. Where do you see yourself in 5 years? Ini pertanyaan yang nyaris saya sampai mirip. What do you see? Where do you see yourself in 5 years? Professionally, I would see myself in a place di mana aku bisa grow myself dan aku juga bisa memakai kepintaranku juga untuk punya impact ke orang lain gitu. Oke. Dan maksudnya impact
dalam kerjaan, dalam komunitasku juga gitu. I have no idea, cuman I hope and I wish pokoknya whatever I do in 5 years time itu aku harus jadi impact buat orang lain. Nah, sih. Kalau itu mungkin untuk bisnisnya ya, ataupun finance ya. Kalau sama sosial. Kalau personal, what do you see Personal yourself personal life in 5 years? Kayak banyak nih yang teman-teman mau tahu semua. Ada yang punya anak, ada yang udah prediksi, nggak tahu, ada yang jadi dukun punya anak 2. Jadi kayak kan kita nggak tahu tiba-tiba punya anak 4. I hope I'm married and I have kids in 5 years. Kalau how many kids terserah yang di atas ya. Yeah. Oh. Ini ada dari Kelvin Surijan, boleh request lagu nggak? Request lagu apa nih? Oh ya, diam-diam. What's your hobby? Kalau nggak salah, can you share your hobby? Karena yang dengar-dengar sekarang ini lagi menggelutin something ya. Iya, aku suka nyanyi sih. Aku suka musik karena dari kecil aku juga thankful banget sama orang tua aku yang selalu dukung aku. Jadi dari kecil aku memang sudah main piano, biola, dan nyanyi. Wow. Gitu. Oh, ini ada dari Rafrich juga lagi. Boleh nggak share buku, saran buku bagus? Nah. Yes, ini buku yang aku recommend ke everyone that I know. Secrets of a Millionaire Mind. Penulisnya T.F. Eker. Secrets of a Millionaire's Mind. Of a Millionaire's Mind. Wow. Boleh nih. Nanti saya akan dari sini langsung saya searching. Bagus banget itu kayaknya. Itu benar-benar buku yang itu bagus. Ya? Itu change my life. Aku selesai aku baca jam 10 malam, aku selesai jam 3 pagi karena aku nggak bisa stop. Wow. Iya, aku suka baca juga kan. Jadi kayak aku nggak bisa berhenti. Itu benar-benar kayak wow, semakin dibalik semakin wow, ini luar biasa, kayak change my mind. Wow. Hebat. Boleh sih, nanti I will Google it. Aku bakal nanti nyari sih and read it. Well, sebelum kita tutup, pesan terakhir Nadia sebagai yang untuk meng-encourage teman-teman yang GCI ini. Oh, ada yang minta nyanyi malah. acara lain nanti nyanyi ya. Jangan duet sama Mr. Herman Limbono. Ditunggu. Ini kolaborasi bareng ya. Pesanku buat orang lain, ya make sure aja kok misalnya hidup itu berdampak buat orang. Karena apa ya, small gestures yang kita lakuin itu we don't realize it loh, cuman itu bisa make an impact buat orang lain. Gitu. Small gesture make an impact ya. Yeah, anything. Jadi small things matters. Jadi guys, thank you so much for having us. Thank you Nadia. Kalau nggak lama-lama Nadia ditahan di sini malah disuruh nyanyi. Jadi nantikan GCI Impactful Talk dengan IG Live minggu depan setiap hari Rabu dan Kamis jam 3 sore. So, stay tune guys. Thank you for udah nyampe di sini, udah participate. Thank you Nadia for the insight and sharing. Thank you, Auntie Andri. See you. Thank you. Bye-bye.